Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami wa istri amri wa misalnya amal madu. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mau meluangkan waktunya guna mendengarkan diseminasi RTL saya, rencana tidak lanjut saya dalam pembelajaran berbasis proyek pendidikan kebugaran bersama komunitas belajar sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja. Adapun ini adalah tugas akhir pelatihan saya di PKG EJOK Kabupaten Bogor. Nah, ini judul dari yang saya ambil yaitu rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek pendidikan kebugaran jasmani. Adapun nanti pendidikan kebugaran jasmani yang saya ambil adalah mengenai tes kelincahan atau agility. Nah, nanti di sini ada beberapa macam tes, ada 4. Tentunya tidak semua yang harus kita tes kepada siswa. Jadi kita dari di sini ambil kesepakatan mau model apa, mau two foot forward, two foot sideways, single leg lift out atau invisator seperti itu. Nah, ada pun mengenai model-modelnya seperti ini. Nah, nanti siswa seperti ini ilustrasinya. Ini adalah leader atau RL yang dipakai untuk siswa melaksanakan tes agility-nya. Nah, di sini yang tes yang di sini ini adalah two foot forward, yang ini two foot sideways, yang ini in out, yang sana invisator. Nah, nanti kita bikin kesepakatan kira-kira tesnya untuk anak-anak mau pakai yang mana, karena ini dari salah kita tes misal kita bukan semata-mata tugas saja, tapi setelah dipraktekkan ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa karena gerakannya simpel banget ini, tapi tetap aja anak bisa melakukannya seperti itu. Nah, di semacam ini nanti tugas Bapak Ibu yang ini nanti untuk menilai seperti itu. Nah, sekali lagi ini two foot forward, ini two foot sideways, yang ini yang tengah adalah two foot leg in out, yang sebelah sananya invisator. Nah, kebanyakan anak-anak anak kita kemarin yang kesulitannya di sini di 1, kedua, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, seperti ini gerakan-gerakannya. Nah, nanti dalam proyeknya setiap orang 30 detik pelaksanaannya. Nanti ada saya kasih lihat lembar tesnya seperti apa, lembar penilaiannya seperti apa. Nah, dari sini nanti saya dapat informasi mengenai kelincahan siswa kita kelas 11 sampai 10 seperti apa. Karena ada beberapa anak ketika pelajaran seperti ini hilang keseimbangan atau tidak bisa mempelajarkannya. Padahal ini mudah sekali. Nah, contoh yang di sini di sapel ini banyak yang tidak bisa. Nah, ini mungkin sekilas ya Bapak Ibu ya. Tes yang akan kita lakukan pada para siswa kelas 11 sampai kelas 10. Kita lanjut ke paparan berikutnya. Ini kita close saja. Yang kemudian gimana? Enak. Ini ada video tadi. Baik, ada
Adapun kenapa saya milih latar belakang milih latihan tadi? Karena latar belakang pada usia SMA, siswa mengalami perkembangan fisik yang pesat. Latihan kelincahan dapat membantu mengoptimalkan potensi fisik mereka dan mencegah cedera. Sehingga dibuat untuk merebut hasil komunikasi dengan siswa mengenai hal apa saja yang membuat mereka tidak mampu melakukan gerak dasar lari ABC pada materi sebelumnya. Nah, tes agility ini tadi saya ambil latar belakangnya dari dasar ABC, dasar ABC. Nah, mereka itu nggak bisa. Itu. Padahal simple, jadi kelihatannya mudah, tapi ketika dipraktekkan nggak bisa. Pak, gimana? Nah, akhirnya saya tanya ke anak-anak, berarti yang kurang dari Anda apa? Gitu. Akhirnya mereka, oh ya Pak, kita kurang keseimbangannya, Pak, kita kurang kecepatannya, Pak, kita kurang kekuatan dalam mengubah arah gerak. Seperti itu. Jadi udah, nanti kita nanti akan lakukan tes agility atau kelincahan. Kemudian adapun manfaat dari kesehatannya, ini akibat dari kurangnya aktivitas fisik, terutama yang putri, ya. Kemudian gaya hidup modern ini semakin minim, aktivitas fisiknya membuat siswa cenderung kurang lincah alias mager, lebih sering main HP gitu. Jadi tidak mau beraktivitas olahraga. Kemudian materi latihan kelincahan ini dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Kemudian manfaatnya, keterampilan ini sangat penting dalam berbagai aktivitas fisik, baik olahraga maupun kehidupan sehari-hari. Intinya, dengan diharapkan setelah siswa mengikuti tes agility ini, kelincahannya bisa lebih optimal gitu. Gerakan badannya enggak mager lagi. Jadi mau ada sedikit olahraga lah, tidak diam. Oke, dalam tujuan pembelajaran ini dalam PKOK itu ada dua macam Bapak Ibu. Ketika menentukan tujuan pembelajaran, yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran dari siswa dulu. Nah, di PKOK ada istilah voice dan owner. Nah, untuk voice atau suara ini materi pembelajaran bukan masukan dari para siswa, jadi bukan dari saya. Jadi ketika tes ABC kemarin mereka tidak bisa, saya tanya berarti Anda kekurangannya apa? Oh Pak, kita latihan kelincahan mungkin. Ya udah, saya kasih tahu ini latihan kelincahannya seperti ini, mau nggak? Oh iya Pak, mau. Nah, jadi pembelajaran ini merupakan ide dan masukan dari para siswa. Nah, dikarenakan materi pembelajaran ini adalah ide dan masukan dari para siswa, maka siswa akan merasa pendapatnya diperhatikan. Dengan demikian, keterlibatan siswa dalam belajar akan lebih aktif dan efektif. Nah, tes ini juga saya sudah praktikkan dari kelas 21 sampai kelas 10, 8, 10 ini ya. Dalam saya mengajar, alhamdulillah semuanya aktif. Karena ini keinginan mereka. Bahkan ada yang sampai, Pak, saya boleh tak lepas sepatu karena pengen ngejar kelincahan ini. Saya bilang jangan, karena kalau lepas sepatu biasanya akan terjadi cedera. Si anak kamu tetap pasti mau mengejar kelincahan, karena 30 detik dia bisa berapa kali. Nah, akhirnya terserah asal kamu tanggung sendiri akibatnya. Dan ternyata ketika dia lari kan harus raya segala macam berubah ke arah cepat. Akhirnya apa? Telapak kakinya yang jempol terutama terluka, kulitnya terluka darah. Tapi saya bilang itu tanggung jawab sendiri ya, nanti siapa? Kemudian saya juga memperhatikan yang namanya choice, pilihan. Konsep choice mengacu pada kebebasan siswa untuk memilih. Nah, ketika tes agility sebelumnya ada 8 tes yang saya kasih ke siswa. Yuk silakan kamu pilih Pak mau yang mana. Akhirnya mereka pilih Pak yang ini, Pak yang ini, Pak yang ini. Nah yang dipilih itu antara lain 2 foot forward, 2 foot sideways, terus single leg in out dengan ini shuffle. Itu yang kata mereka agak mudah, tapi ada kata
tetap saja mereka bisa. Kemudian, owner ini merujuk pada perasaan memiliki tanggung siswa karena pembelajaran ini adalah keinginan mereka sendiri. Gitu. Nah, akhirnya siswa merasa menjadi objek pembelajarannya. Jadi bukan dari sayanya, dari siswanya yang mau. Akhirnya dari sini keterlibatan siswanya sangat-sangat aktif seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajaran yang saya ambil dari CP, dari calon penyangga. Ya, tentunya siswa mampu melakukan gerakan kerja untuk forward, untuk survey, single in out dan reshuffle dengan benar dan cepat. Jadi dengan benar dan cepat, bukan dengan lincah, ya, dengan cepat, karena 30 detik itu. Kemudian siswa dapat meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menunjukkan peningkatan pelincahan dalam berbagai aktivitas fisik. Oke, ini indikator ketercapaian. Jadi setelah siswa mengalami tes activity itu, apa yang diharapkan? Yaitu mereka terampil dalam bergerak. Jadi lincah. Mudah-mudahan kelas 10 yang videokan yang saya ajarkan, mereka agak sedikit lebih lincah, lurus gitu dalam bergerak. Tidak banyak yang mager. Nah, siswa dapat menunjukkan kemampuan keterampilan gerak pada kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya ini kan merujuk pada pendidikan kebugaran jasmani. Jadi sebetulnya tujuan dari pendidikan kebugaran jasmani adalah bukan gurunya yang membuat siswanya bugar. Ya, saya dapat seperti itu kemarin. Jadi sekali lagi, bukan guru yang membuat bugar, tapi gurunya ini memberikan keterampilan kepada siswa supaya mereka bisa berlatih di rumah untuk melatih kebugarannya sendiri sehari-hari. Nah, adapun kegiatan pakai leader ini, saya mengantisipasi jika rumah siswa tidak ada halamannya, tidak luas, jadi mereka dengan leluasa mencari atau memilih gerakan mana yang bisa meningkatkan kebugaran fisik dia. Oke, ini mengenai indikator pencapaiannya. Oke, ini struktur programnya, pembelajarannya. Program pelajarannya yang dimasukkan dalam program program dan sekolah, artinya verifikasi jenjang pembelajaran. Maksudnya apa? Karena ini adalah proyek yang dimasukkan antara saya sebagai peserta PKK PJOK bersama Kombel. Nah, Kombel dalam hal ini saya ngambil para was dari kelas 10. Nah, nanti ketika hari ini kita ada kesepakatan kapan akan kita tes kembali tes activity mereka. Nah, jadwalnya saya nanti akan usulkan kepada tulisnya mengintegrasikan ke dalam jam pelajaran, apakah kita ambil jam objek kelima atau di hari tertentu. Kemudian ini target sasaran program ini tidak semua kelas, hanya kelas 10. Nah, ada pun program ini dimulai dari tanggal 18 sampai 29. Ini bukan saya yang menetapkan. Jadi dari fasilitator dan dari panitia di sana, jadi limit tanggal 29 ini saya harus sudah selesai melaksanakan praktek di lapangan yang tadi dengan para siswa. Itu paling akhir. Kemudian ini materi pembelajaran ini dilakukan kolaborasi dengan komunitas belajar siswa, sekolah, SMA, dan juga. Oke, kemudian kekuatan aset. Saya di sini melihat ada 3 aset. Yang satu adalah aset manusia, aset fisik, dan aset politik. Meskipun sebetulnya dalam PKK PJOK itu ada 7 aset, bukan 3 aset, tapi yang memungkinkan pelaksanaan di kita
saya lihat ada 3 aset, yaitu aset manusia, yaitu jumlah aset siswa dari kelas 10-1 sampai kelas 10-10, yaitu kalau dipukul rata kelasnya ada 36 orang berarti 360 orang. Kemudian jumlah aset perwakilan setiap kelas 10 ada 10 guru. Jumlah guru mampu pendidikan kedua kebetulan saya sendiri ada 1 orang. Jumlah keseluruhan aset manusia ada 300 orang. Kemudian aset fisik ini melihat dari yang dimiliki oleh sekolah, diantaranya adalah fasilitas lapangan yang dimiliki, baik itu luas untuk dipakai, dan peralatan tidak aktiviti yang kemarin beli sama Pak Bintang. Kemudian kebetulan Pak Bintang beli 4 set, di mana 1 setnya ada 2 liter. Kemudian aset politik, ini kebijakan kepala sekolah dalam membuat keputusan agar setiap kegiatan selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan komunitas belajar, maka materi pembelajaran ini dapat dilaksanakan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita sudah punya kesepakatan, kapan kita di lapangan, kemudian kesepakatan ini akan saya sampaikan ke bagian kurikulum, kemudian kurikulum akan menyampaikan lagi ke ibu bagaimana jika disetujui maka akan dilaksanakan. Kemudian ini rencana evaluasi dan refleksi. Ini maksudnya setelah pelaksanaan nanti eksekusinya, saya akan melaksanakan evaluasinya rencananya. Ini dari target yang pasti tentukan. Ini tanggal 27 itu harus ada evaluasi. 28 refleksi, 29 pelaporan hasil evaluasi dan refleksi. Jadi kegiatan nanti akan dievaluasi dan refleksi. Cuma yang jadi masalah ini sampai tanggal 29 dan saya belum tahu kegiatan kemana ini. Jadi kapan masalahnya harus konfirmasi lagi. Ya, nah ini contoh. Karena di PJOK harus melakukan rubrik penilaian objektif. Penilaiannya seperti ini, itu nanti setiap kali kelas dapatnya seperti ini. Ya, ada penilaian dari gerak, koordinasi, kecepatan, kemampuan berubah arah. Nah, di sini untuk anaknya lihat apakah awal berkembang, layak, cakap atau panggil. Jika kemiskinan siswa tidak bisa bergerak dengan lincah, maka masih awal berkembang atau berkembang. Jika siswanya lincah, berarti masuknya ke cakap atau pemahir. Nah, ini contoh rubrik nanti penilaiannya Bapak Ibu yang nanti diisi. Ini nomor absen anak, ini nama siswa, dan itu komponen penilaiannya ada dari gerak, koordinasi, kecepatan, kemampuan gerak. Ini interval skornya pemahir 96 sampai 100, cakap 90 sampai 95, layak 86 sampai 89, berkembang 81 sampai 85, awal berkembang 75 sampai dengan 80. Nah, ini nanti akan saya presentasikan ke dalam bentuk laporan yang akan disampaikan kepada pasien dan ke sekolah. Nah, di dalam PKG saya ditanya oleh para pasien kemungkinan tantangannya apa. Nah, kemungkinan tantangan yang bakal saya hadapi, 1, koordinasi dengan guru di komunitas belajar sekolah harus terjalin dengan baik. Yang kedua, bisa ada kemungkinan setiap guru belum sepaham atau setuju dengan program ini. Maksudnya apa? Bisa saja tadi ada usul dari guru, oh jangan tes akreditasi ini, yang lain aja. Bisa seperti itu. Atau fasilitas yang lapangan kemungkinan bentrok dengan guru yang lain yang menggunakan lapangan. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Berikutnya, enggak, siapa tahu ada yang mau bertanya, saya persilakan.
atau mungkin ada yang kurang jelas? Oke, silakan Pak Yusuf. Anak-anak dari tempat Ebri itu kemampuan itu yang mana yang paling mereka kuasai? Yang mereka kuasai yang pertama single leg forward, itu foot forward, yang cuma hanya satu langkah jalan juga aja bolak balik. Tapi itu pun ketika 30 detik mereka hanya berapa kali bolak balikan, dan rata-rata mereka kesulitannya satu, daya ledaknya ketika start awal dan ketika pengereman gitu, dan merubah arahnya itu. Karena kalau dilihat itu hanya berdasarkan daripada fokus dari seseorang. Ya. Ya. Nah kalau dia tidak fokus dia tidak akan bisa konstan, karena itu dibutuhkan fokus yang dua konstan dalam gerakan. Sehingga kalau orang yang biasanya tidak bisa fokus, maka akan sulit melakukan gerakan itu yang simpel sebenarnya. Terutama yang kesalahan di foot forward itu kan harusnya satu kotak satu langkah. Ini kadang-kadang gerakan tidak bisa menjaga kecepatan dan keseimbangannya. Kadang-kadang terlewat mereka tuh. Seperti itu Pak Yus, betul ya. Keseimbangan kan yang hanya bonus kalau saya, tapi yang ini adalah Fokusnya ya. Ada lagi mungkin Pak Adi, silakan. Terkait tadi deadline yang ada tuh terkait dengan pelaksanaan tapi yang gimana untuk bisa mengejar targetnya. Ya, oke. Sepertinya nanti saya coba koordinasi dulu dengan Bu Lisna selaku kurikulum, apakah bisa di minggu depan. Mudah-mudahan bisa. Soalnya deadline-nya saya katakan 29 sudah selesai. Nah, target saya kan pilkada tanggal 27 dari dulu kan. Terus sebelum itu bisa ambil waktu lah sedikit. Soalnya ini ketika saya kalkulasi kalau 36 dikali 60 detik per orang, lalu kan 1080 detik ya. Tapi kalau dibikin menit hanya 18 menitan ya, satu kelas tuh. Nah, artinya hanya per 1 jam itu 30 menit bisa selesai kegiatan itu. Artinya kan yang membantu nilai guru kan ya, Guru. wali kelas kan ya, artinya tidak. Nanti biar saya yang merangkum membuat aturan kelas ini bagaimana kelasnya lagi. Nanti saya laporkan ke wali kelasnya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya tutupkan. Tidak ada? Oke, Jelas ya. jelas ya. Oke, tadi untuk kesepakatannya kita menunggu dari pihak sekolah dulu kapan bisa datang. Oke ya. Baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tutup. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan mendengarkan destinasi saya. Mudah-mudahan kegiatan nanti akan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua, terutama anak kita. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.